Selamat siang Bapak Ibu dosen yang sudah menghadiri rapat senat kita pada hari ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk mengikuti rapat kita ini secara virtual. Adapun agenda yang akan kita bahas pada rapat kita kali ini adalah mengenai wisuda mahasiswa Politeknik Negeri Medan. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya membacakan poin yang akan kita bahas hari ini adalah siapa saja yang bisa mengikuti rangkaian acara wisuda kita ini, atau kriteria mahasiswa yang bagaimana yang bisa mengikuti rangkaian acara wisuda kita pada tanggal 3 dan 4 November di minggu depan. Apakah yang mengikuti rangkaian acara wisuda ini adalah mahasiswa yang mendapat predikat cum laude saja atau semua mahasiswa? Nah, untuk mempersingkat waktu kita, saya akan langsung menanyakan masing-masing pendapat dari Bapak Ibu, dimulai dari Bapak Aldian, silakan menyampaikan pendapatnya. Ya baik, selamat siang buat Bapak Ibu dosen, terima kasih buat kesempatannya. Nah jadi kalau dari saya, untuk wisuda tahun ini yang akan diselenggarakan pada tanggal 3 dan 4 November, saya setuju untuk mahasiswa yang dengan predikat ujian atau cum laude mengikuti wisuda secara langsung, tapi dengan catatan mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Karena seperti kita ketahui bahwa di negara kita ini masih dilanda pandemi COVID-19, jadi untuk berkumpul-kumpul masih dibatasi. Nah, untuk mahasiswa yang tidak dapat pujian atau cum laude akan mengikuti wisudanya secara virtual atau daring melalui Zoom atau Google Meet nantinya. Mungkin itu saja pendapat dari saya serahkan ke Ibu kembali. Terima kasih. Iya, terima kasih atas tanggapannya Bapak Aldian. Berarti Bapak Aldian memilih untuk peserta atau yang mengikuti rangkaian wisuda ini adalah mahasiswa dengan predikat cum laude atau dengan predikat ujian. Ya, benar Bu. Nah, selanjutnya saya akan mempersilahkan kepada Ibu Evi untuk memberikan pendapatnya, memberikan tanggapannya. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi menurut saya alangkah baiknya jika yang bisa mengikuti sidang offline ini seharusnya semuanya. Karena sejatinya semua mahasiswa juga ingin mengikuti sidang offline. Jika hanya yang cum laude saja yang ikut sidang offline, maka akan terjadi ketidakadilan yang dirasakan oleh mahasiswa lain yang tidak memiliki predikat cum laude. Nah, dengan hal lain juga kita mempertimbangkan kondisi yang sedang terjadi, yaitu kondisi COVID yang masih ada sampai saat ini. Jadi kita alangkah baiknya untuk tetap melangsungkan wisuda secara online agar tidak terjadi lagi penyebaran virus corona. Karena walaupun yang memiliki predikat cum laude ini sedikit, tetap saja kita berkumpul di suatu tempat yang memungkinkan kita untuk bertemu dengan orang, mungkin nanti ada kelalaian dalam menjaga jarak dan prokes yang seharusnya dilaksanakan. Mungkin seperti itu aja pendapat dari saya kembalikan lagi kepada Ibu Yofi. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Evi atas pendapatnya. Berarti Ibu Evi memberikan pendapat bahwa semuanya bisa untuk menghadiri rangkaian acara wisuda kita nanti. Nah, untuk itu saya akan kembali serahkan kepada Ibu Anggun untuk memberikan pendapatnya. Silakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Pio. Selaku moderator, menurut saya sih pada dasarnya semua mahasiswa selalu menginginkan wisuda offline di kampusnya gitu kan, kampus tercinta, ketemu dengan teman-temannya, foto bareng teman-temannya dan keluarga. Jadi saya setuju kalau saya nggak setuju kalau misalnya hanya yang cum laude saja yang dapat wisuda offline di kampus, sementara yang lain tidak. Apalagi melihat keadaan sekarang, daerah kita sudah masuk PPKM daerah COVID area 2, jadi dia sudah mulai berkurang, dan menurut saya ada baiknya jika semua mahasiswa diperbolehkan untuk wisuda secara offline mengikuti protokol kesehatan seperti itu.
Baik, terima kasih untuk tanggapannya atau pendapatnya Ibu Anggun. Jadi Ibu Anggun memberikan saran atau pendapat bahwa semua mahasiswa sebaiknya hadir di acara rangkaian wisuda kita di minggu depan. Nah, saya berikutnya akan mempersilakan kepada Ibu Syesha untuk memberikan saran dan tanggapannya. Silakan. Iya, terima kasih atas kesempatannya Ibu Pio. Sama seperti pendapatnya Ibu Ebi dan Ibu Anggun, saya juga kurang setuju jikalau wisudanya itu hanya dilakukan offline, tapi hanya untuk yang kumlot saja gitu. Kenapa saya bilang tidak setuju? Sependapat juga dengan Ibu Anggun, cuman agak saya tambahkan sedikit karena biar tidak ada perbedaan di antara mana yang kumlot, mana yang tidak gitu. Toh juga sama-sama kuliah, toh juga sama-sama meraih ilmu, hanya berbeda jalan aja untuk mendapatkan ilmu tersebut. Nah, sehingga itu jangan sampai mempengaruhi mengapa kuliah dan wisudanya itu dibedakan, apakah itu online ataupun offline. Sekian dari pendapat dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk Ibu Syesha atas pendapatnya mengenai wisuda ini. Berarti pendapat Ibu Syesha adalah semua mahasiswa berhak atau boleh ikut di acara rangkaian wisuda kita di minggu depan. Nah, jika pertanyaan dikembalikan kepada saya izinkan saya untuk memberikan pendapat saya. Nah, jika menurut saya semua mahasiswa memang sudah memberikan usaha dan prestasi yang baik kepada Politeknik Negeri Medan. Akan tetapi kita balik lagi kepada bagaimana keputusan pemerintah pada belakangan ini, dan kita juga masih melihat bahwasannya masih ada kasus COVID. Nah, alangkah lebih baiknya memang kita juga menghargai setiap usaha mahasiswa. Nah, di sini menurut saya memberikan pendapat bahwa hanya mahasiswa yang berpredikat dengan pujianlah yang bisa untuk mengikuti wisuda secara offline atau datang ke kampus untuk menerima ijazahnya. Tetapi akan kita bagi juga dengan beberapa gelombang, dan itu dilakukan 2 hari di tanggal 3 dan 4, dengan dibagikan gelombangnya ada gelombang 1, 2, dan 3. Jadi tidak akan terjadi kerumunan orang-orang, dan kita juga akan sebaiknya kita juga akan menjaga jarak semua mahasiswa yang hadir pada saat itu. Nah, untuk mahasiswa yang tidak mendapatkan predikat pujian bisa melakukan wisudanya secara online melewat Zoom atau Google Meet bersama dengan orang tuanya nanti. Karena kita juga harus tetap menjaga keadaan di Indonesia ini supaya tidak terjadi bertambah-tambahnya kasus, tetapi kita juga memberikan apresiasi kepada mahasiswa kita. Jadi menurut saya cum laude, mahasiswa dengan predikat pujian atau cum laude lah yang bisa datang ke acara wisuda. Itu saja pendapat saya. Nah, kesimpulan dari pendapat kita ini semua di sini adalah saya melihat catatan saya bahwa 3 dari kita memilih semuanya untuk mengikuti acara wisuda ini secara offline. Maka keputusan yang kita bisa ambil adalah acara wisuda ini kita lakukan secara offline, dan semua mahasiswa boleh datang ke Politeknik Negeri Medan untuk mengikuti wisuda kita ini dengan catatan tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, catatan yang kedua juga mahasiswa datang sendirian dan tidak didampingi orang tua. Setelah nanti keluar dari Politeknik Negeri Medan, lingkungan Politeknik Negeri Medan, baru bisa bertemu dan berfoto dengan orang tua masing-masing. Begitu saja. Ada yang memberikan pendapat lain atau kita setuju bahwa semua mahasiswa boleh ikut? Gimana pendapatnya? Saya mau berpendapat. Iya, saya sangat setuju sekali dengan hasil voting sekarang, dan menurut saya perlu adanya juga pembagian gelombang untuk setiap jurusannya, karena pasti walaupun beberapa yang sudah tetap banyak saja mahasiswa yang jumlahnya banyak kan, jadi harus tetap menjaga protokol kesehatan seperti itu. Terima kasih Ibu Anggun. Baiklah,
jika semua dari peserta atau hadirin rapat senat pada hari ini setuju akan keputusan ini, maka keputusan kita yang akan kita buat hari ini bisa kita laksanakan di minggu depan. Untuk itu, saya Nevina Talina selaku moderator pada hari ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir dalam rapat senat secara virtual kita pada hari ini. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih.